Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Desika Kadin dengan NIM 0703 1282 328142. Saya dari kelas D dari kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemilu pada tahun 2019. Silakan disaksikan. Pemilu 2019 merupakan salah satu momen sejarah di Indonesia, karena untuk kedua kalinya Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bersaing kembali. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi yang sengit, polarisasi politik, dan juga isu-isu kontroversial. Contohnya adalah isu agama. Isu saat kampanye Jokowi bahwa ia tidak cukup Islam, sedangkan pendukungnya menegaskan mengenai toleransi beragama. Namun, isu tersebut diselesaikan dengan menggandeng Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Ada juga isu ekonomi, termasuk ketimpangan ekonomi dan harga pangan. Pasangan calon mengklaim bahwa mereka memiliki solusi terbaik untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pemilu 2019 ini juga menjadi sejarah dikarenakan untuk pertama kalinya diadakan pemilu serentak, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, dan calon legislatif dilakukan bersamaan. Hal ini dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Selain itu juga bisa memperkuat sistem presidensial serta dapat membangun kultur demokrasi menjadi lebih stabil. Hal ini bisa dibuktikan dengan biaya pemilu 2014 yaitu 24 triliun, sedangkan pemilu 2019 hanya menghabiskan 16,4 triliun APBN saja. Pemilu serentak juga dinilai bisa menekan konflik akibat politik yang berkepanjangan karena semuanya dipilih dalam satu waktu. Pemilihan umum yang berulang-ulang dapat mengakibatkan banyak kericuhan dan kejenuhan dalam masyarakat. Padahal masyarakat sebenarnya hanya ingin hidup sejahtera saja, bukan? Sehingga dengan adanya pemilu serentak ini dinilai menjadi hal baru yang menguntungkan dalam bidang politik. Menurut anggota Komisi 1 DPR Syarif Hasan, pemilu serentak membawa nuansa baru dan segar terhadap wajah perpolitikan nasional. Sebelumnya, Pileg dan Pilpres dilakukan secara bertahap. Kondisi ini tentu sangat melelahkan, bahkan menimbulkan kejenuhan dan ketegangan sosial di masyarakat. Keuntungannya mungkin hanya dari sisi persiapan sekaligus. Kedua mungkin dari sisi biaya. Yang ketiga adalah mungkin ada kejenuhan daripada masyarakat untuk pemilu itu selalu dilakukan berulang-ulang. Bayangkan pilkada, ya kan, habis pilkada pilpres, pemilu legislatif, habis pemilu legislatif pilpres. Nah, ada indikasi bahwa rakyat itu sebenarnya jenuh. Rakyat itu sebenarnya menginginkan mereka bisa sejahtera, itu saja ya. Pendapat senada dikeluarkan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Ada banyak keuntungan jika pemilu berlangsung serentak. Jika sistem baru pemilih serentak ini berjalan dengan baik, maka niat awal untuk menghemat tenaga, waktu, serta anggaran bisa tercapai. Selain itu, juga dapat menjaga kondisi politik lebih stabil. Karena pemilu hanya berlangsung sekali di tahun yang sama, sehingga bisa menekan konflik akibat ketegangan politik berkepanjangan. Selain itu juga kita tidak terlalu banyak memakan energi bangsa ini untuk baru misalnya pileg kemudian nanti siap-siap lagi untuk kontestasi pilpres. Jadi itulah yang menurut saya hakikat dari penyelenggaraan serempak itu, untuk memastikan bahwa timing itu bisa membuat bangsa ini lebih kondusif satu kali gelaran itu untuk capres dan pileg. Dalam pemilihan umum ada beberapa hal yang menjadi dasar dan syarat yang harus diketahui. Contohnya, warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas baru memiliki hak pilih. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan dapat memberikan suara di TPS terdekat. Pemilihan presiden di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilu presiden adalah pemilu yang langsung, di mana warga Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Calon presiden dan wakil presiden biasanya diusung oleh partai politik atau koalisasi partai politik. Pemilu presiden dilakukan menggunakan sistem pemilu 2 putaran, di mana jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dalam putaran pertama, akan diadakan putaran kedua antara 2 pasangan calon dengan suara terbanyak. Selain itu, pemilihan anggota Dewan
perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga dilakukan secara berkala. Partai politik yang memenuhi syarat dapat mengajukan calon anggota legislatif. Pemilu legislatif di Indonesia menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan metode suara terbanyak, serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati juga diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Warga setempat memilih kepala daerah sesuai dengan jadwal pemilihan yang ditentukan. Nah, dari hasil pemilu ini menentukan siapa yang akan memimpin negara, provinsi, atau kabupaten atau kota selama masa jabatan yang telah ditentukan. Partai politik berkompetisi dan bekerja sama dalam upaya mendapatkan dukungan masyarakat serta memenangkan pemilu dengan berbagai cara. Partai politik bersaing untuk memenangkan pemilu, baik pemilihan umum presiden, legislatif, atau pemilihan kepala daerah. Mereka mencalonkan kandidat mereka sendiri dan berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin untuk menguasai jabatan-jabatan tersebut. Partai politik menyusun platform politik yang berisi visi, misi, dan program-program yang mereka tawarkan kepada pemilih. Mereka bersaing dengan menyoroti kebijakan yang dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Partai politik melakukan kampanye aktif untuk mempromosikan calon-calon mereka dan platform politiknya. Kampanye ini melibatkan pertemuan umum, iklan di media massa, kunjungan ke daerah-daerah, serta kampanye online melalui media sosial. Kita memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi opini publik mengenai pemilu. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Berita, opini, dan cerita terkini dapat viral dalam hitungan detik. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kandidat atau isu tertentu. Kandidat dan partai politik biasanya menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye politik. Mereka dapat berkomunikasi langsung dengan pemilih, mengirim pesan kampanye, dan memobilisasi pendukung. Media sosial ini memfasilitasi debat dan diskusi online. Pemilih dapat berinteraksi langsung dengan kandidat, partai politik, atau sesama pemilih. Ini mempengaruhi pemahaman pemilih tentang isu-isu politik dan calon-calon itu sendiri. Biasanya, selebriti dan tokoh terkenal seringkali menggunakan media sosial untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap kandidat tertentu. Dukungan selebriti dapat mempengaruhi opini publik, bukan? Penting untuk diingat bahwa media sosial dan berita dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga, tetapi juga memiliki potensi untuk menyebarkan disinformasi. Oleh karena itu, pemilih perlu berhati-hati dan menilai kebenaran informasi serta mencari sumber yang terpercaya dalam membentuk opini mereka tentang pemilu. Pemilu ini juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hubungan antar kelompok masyarakat. Pemilu seringkali memicu polarisasi politik di masyarakat. Calon dan partai politik seringkali mempertegas perbedaan antara mereka dan lawan-lawan politik mereka untuk memobilisasi dukungan. Hal ini dapat memperkuat kesetiaan partai dan memecah masyarakat menjadi kubu-kubu yang berbeda. Dalam upaya untuk memenangkan pemilu, beberapa kandidat atau partai politik bisa menggunakan isu-isu identitas seperti etnis, agama, gender, ataupun regionalisme. Hal ini bisa memperdalam divisi antar kelompok masyarakat. Pemilu adalah momen yang penting dalam kehidupan politik suatu negara dan dapat memiliki dampak yang kompleks pada hubungan antar kelompok masyarakat. Penting bagi pemimpin politik dan masyarakat sipil untuk berupaya mempromosikan dialog, toleransi, dan pemahaman antar kelompok guna menjaga stabilitas sosial dan politik. Nah, oleh karena itu, pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.